tonton videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai soal dan jawaban untuk jenjang SMP ya, dan sederajatnya belajar dari rumah melalui TVRI di hari 20 Juli 2020 hari Senin ya, sampai Jumat 24 Juli 2020. Nah kakak akan membahas satu minggu soal sekaligus dalam satu video ini. Langsung saja ya untuk soalnya apa saja di dalam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu apa saja, karena Sabtu dan Minggu itu tidak ada pertanyaan. Ini adalah panduan orang tua, nggak saya kakak bacakan. Langsung saja untuk hari Senin ya, ini ada hari Senin. Nah ini adalah untuk permainan tradisional anak. Nah untuk pertanyaan setelah video pertama atau pertanyaan yang pertama adalah, adakah 7 permainan tradisional tersebut di daerahmu? Nah, pastinya jawabannya adalah ada ya. Samakah nama permainan tersebut? Nah, permainan tersebut kalau di tempat kakak itu, kalau egrang itu namanya juga egrang. Kalau engklek itu namanya ingkling ya kalau di sini. Terus kalau congklak itu di sini namanya dakon. Terus petak umpet di sini namanya itu delian, dan lompat tali itu adalah namanya biasanya loncatan di tempat kakak ini. Kalau di tempat kalian berbeda dengan tempat kakak, tulis saja sesuai dengan tempat kalian ya, atau daerah kalian masing-masing. Terus pertanyaan selanjutnya, adakah permainan tradisional lainnya yang terdapat di daerahmu yang melatih kerjasama dan juga sabar? Nah jawabannya adalah ada ya, yaitu di tempat kakak yaitu gobak sodor, dan juga kadang dimainkan anak-anak kecil itu adalah home pimpa ya. Kalian bisa menyebutkan lainnya, dan mohon maaf ini jawabannya agak rumit ya, karena kakak sesuaikan dengan tempatnya ini. Terus lanjut di pertanyaan yang kedua, yaitu setelah video ketiga ya, jelaskan pendapatmu tentang nilai moral yang ditunjukkan oleh teman-teman Zaki. Yaitu teman Zaki sangat baik karena mereka membantu Zaki menyelesaikan pekerjaan yang diberikan ibunya. Terus lanjut lagi di pertanyaan ketiga. Nah pertanyaan ini adalah setelah video keempat, mengapa sebuah permainan membutuhkan strategi? Nah karena, oh maaf ya, ini karena dengan strategi kita akan tahu kelemahan dan kekuatan lawan kita sehingga kita bisa menang. Nah kita kan pasti bikin cara ya agar kita menang. Nah kita harus mengetahui kelemahan dan kekuatan lawan kita agar permainannya kita menjadi menang. Nah ini adalah pertanyaan di hari Senin ya, ada 3 pertanyaan ini sudah kakak bahas. Sekarang lanjut di hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 ya. Kalian nanti akan belajar tentang matematika, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah di sini ada 3 soal. Yang pertama nanti kalian akan dijelaskan mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat di sini. Nah untuk nomor 1, hasil dari 90 A pangkat 5 B pangkat 6 C pangkat 2 dikali 12 A pangkat 2 dan C pangkat 3 per 60 A pangkat 5 B pangkat 3 dan C pangkat negatif 2. Nah ini sudah kakak jawab, ini 18. Nah 18 itu didapat dari mana sih? 18 itu didapat dari ini 0 kakak coret ya, sudah habis. Terus ini 12 dengan 6 kakak coret lagi, ini 12 sama 6 habis, dan 12 nya itu tinggal 2. Nah kalikan saja, 2 dikali 9 adalah 18. Nah ini adalah hasil 18 dari situ ya adik-adik. Nah 18 A pangkat 5 dikurangi, kita cari yang A lagi ya, dikurangi A pangkat negatif 5. Jadi A pangkat 5 dikurangi 5 ditambah 2. Jadi kalau dibagi itu pangkatnya dikurangi, tapi kalau dikali pangkatnya ditambah. Tapi harus dikelompokkan A dengan A ya. Terus lanjut untuk yang B, B pangkat 6, dan ini tidak ada B nya. Jadi B pangkat 6 dikurangi B pangkat 3. Jadi B 6 dikurangi 3. Terus sekarang yang ke C. C pangkat 2
tambah dengan 3, ditambah 3, terus ditambah 2. Kenapa kok ditambah 2? Karena kan ini negatif. Kalau kita taruh ke atas atau kita kurangi, nanti jadinya ini adalah positif, jadi ditambah 2. Jadi 18A, 5 dikurangi 5 ditambah 2 sama dengan 2, 18A pangkat 2, B 6 dikurangi 3, B pangkat 3, dan C pangkat 7, 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 7. Nah ini adalah jawabannya ya, 18A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 7. Lanjut di soal nomor 2, hasil dari 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 8 per 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat negatif 2 dikali 7 pangkat negatif 3 adalah, nah kita rubahkan, ini ada bagi, kita rubah menjadi kali. Bagaimana cara merubahnya? Kalau ini dirubah menjadi kali, maka pangkatnya akan menjadi negatif. Nah ini, jadi 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 6 dikali, nah baginya jadi kali ya, tapi pangkatnya menjadi negatif. Pangkat 7 pangkat negatif 8. Yang bawah sama semua, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat negatif 2 dikali 7 pangkat 3. Nah kita kelompokkan untuk yang 3. 3 pangkat 7 ditambah 6 dikurangi 4 ditambah 2. Nah ini negatif jadi plus ya. Terus 7 pangkat negatif 8 ditambah 3. Nah hasilnya adalah 3 pangkat 7 ditambah 6 dikurangin 4 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 11. 7 pangkat negatif 8 ditambah 3 sama dengan 7 pangkat negatif 5. Dan kita bisa menuliskannya dengan 3 pangkat 11 per 7 pangkat 5. Ini adalah nomor 2 ya. Lanjut di soal nomor 3. Bentuk sederhana dari 5 pangkat 2A plus B per 5A plus 9B dikali 5A plus pangkat A plus B dibagi 5A pangkat A min B adalah, nah kita kan ini semuanya sudah sama semua, 5 semua, jadi kita tuliskan saja 5 pangkat 2A plus B ditambah A plus B dikurangi A plus 9B dikurangi A min B. Nah ini jangan lupa dikurung ya, kalau nanti kalian tidak kasih kurung akan jawabannya berbeda dan nanti akan bingung juga. Nah ini 2A plus B plus A plus B, jadi 2A plus A 3A, 2B, B plus B sama dengan 2B. Nah ini kan negatif semua, nah kita kalikan dulu dengan negatifnya, yaitu negatif A, negatif 9B, negatif A, terus negatif dengan negatif kan positif, jadi positif B. Jadi 5, 3A plus, kita kelompokkan yang A ya, 3A dikurangi A terus dikurangi A lagi, jadi 3A dikurangi A adalah A, terus 2B dikurangi 9B terus ditambah B sama dengan 6B jawabannya. Jadi 5 pangkat A negatif 6B. Ini adalah jawaban soal yang ketiga. Di hari Selasa sudah kita bahas, kita akan masuk di hari Rabu ya. Di hari Rabu juga ada 3 soal. Nanti kalian belajar mengenai membaca biografi tokoh penemu. Nah, untuk soal yang pertama, bagaimana cara kita membedakan biografi dan autobiografi? Nah, jawabannya adalah biografi ditulis oleh penulis lain dan autobiografi ditulis oleh tokoh yang bersangkutan. Lanjut yang nomor 2. Belajar dari kisah hidup Galileo Galilei, menurutmu sikap apa saja yang bisa kita tanam dalam diri kita agar bisa menjadi penemu? Nah, yaitu sikap yang kita tanamkan yaitu kerja keras, ketelitian, kejujuran, ketekunan, dan memupuk rasa ingin tahu. Lanjut di nomor 3, apakah manfaat membaca buku perjalanan hidup seorang tokoh? Nah, jawabannya adalah menjadikan sebagai inspirator, meneladani sikap ilmiahnya dan pemikiran yang maju. Nah, ini adalah ketiga pertanyaan yang akan ditayangkan di hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Lanjut di hari Kamisnya ya. Hari Kamisnya nanti kalian akan belajar mengenai matematika lagi, yaitu tentang himpunan. Nah, di sini yaitu jelaskan pengertian dari himpunan, himpunan kosong dan himpunan semesta. Berikan masing-masing 2 contoh.
Maaf ya, ini agak kecil-kecil tulisannya dan juga agak ribet. Nanti semoga kalian bisa membacanya, karena kakak akan menjelaskan satu persatu. Nah, untuk himpunan ini ya, himpunan adalah sekelompok objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, contohnya adalah masuk himpunan atau tidak. Terus yang kedua, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, contohnya adalah himpunan nama hari yang dimulai huruf A dan himpunan bulan yang memiliki 35 hari. Yang terakhir ini adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah seluruh anggota himpunan. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya adalah bilangan cacah. Terus yang kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya adalah bilangan asli. Nah, ini adalah untuk soal yang nomor 1 ya. Untuk yang soal yang nomor 2, diketahui P, bilangan prima yang kurang dari 13. Yang A, tuliskan semua anggota himpunan bagian dari P. Nah, P itu bilangan prima yang kurang dari 13 adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Untuk yang B, tentukan banyak himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota. Nah, mohon maaf ya, kakak tidak menjelaskan cara-caranya di nomor yang B ini. Nah, nanti kalian bisa mengerjakannya dengan menggunakan segitiga Pascal ataupun dengan cara rumus kombinasi. Nah, kalian nanti bisa menonton video yang ditampilkan TVRI terlebih dahulu dan kalian bisa menjawabnya. Dan jawabannya adalah 10 ya, nanti ada 10 pasang bagian dari P yang memiliki 2 anggota. Jangan lupa ya pakai rumus segitiga Pascal ataupun juga bisa pakai rumus kombinasi. Lanjut di soal yang ketiga, dalam sebuah kelas terdapat 24 siswa yang suka pelajaran matematika, 17 siswa suka pelajaran olahraga, dan 8 siswa suka pelajaran matematika dan olahraga. Bila jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah 38, maka banyak siswa yang tidak suka pelajaran matematika dan olahraga adalah, nah kita cari yang tidak suka dengan matematika dan olahraga. Nah, ini adalah 16. 16 itu didapat dari mana sih? Nah, 16 itu didapat dari 24 dikurangi 8. Jadi kan 20 siswa yang suka matematika dikurangi 8 siswa yang suka pelajaran matematika dan olahraga. Jadi yang 16 ini murni suka matematika saja. Terus ditambah 8 siswa yang suka matematika dan olahraga, dan 9 ini murni siswa yang suka mata pelajaran olahraga. Didapat dari 17 dikurangi 8 adalah 9. Terus ditambah X. X itu yang tidak suka matematika dan olahraga sama dengan 38. Terus X sama dengan 38 dikurangi 33. 33 ini didapat dari mana sih? 16 ditambah 8 ditambah 9 sama dengan 33. X sama dengan 38 dikurangi 33 sama dengan 5. Jadi ada 5 siswa yang tidak suka matematika dan olahraga. Ini adalah pertanyaan di hari Kamis. Ketiga soal sudah kakak bahas ya. Untuk di hari Jumat yang terakhir, nanti kalian juga ada 3 soal, yaitu kalian akan belajar mengenai fenomena alam petir. Nah, untuk soal yang pertama adalah jelaskan karakteristik daerah yang berpotensi sering terjadi sambaran petir. Jawabannya adalah daerah yang mengapit selat, daerah yang dikelilingi laut, dan bergunung-gunung. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 dampak negatif yang terjadi karena sambaran petir. Nah, menghancurkan bangunan, jika menyambar manusia bisa mengakibatkan kematian, dan yang terakhir adalah dapat merusak alat elektronik. Nah, kalian bisa menyebutkan selain ini ya. Terus yang pertanyaan terakhir, sebutkan 3 upaya yang bisa kita lakukan agar terhindar dari sambaran petir. Nah, memasang alat proteksi eksternal, memasang arester untuk melindungi alat elektronik, dan berlindung diri mencari tempat yang tidak lapang untuk menghindar sambaran petir. Jadi kalian harus berlindung diri di dalam rumah, pokoknya tempatnya yang tidak lapang ya, jangan di tengah-tengah lapangan, nanti lebih berpotensi untuk disambar petir. Nah, ketiga soal sudah kakak bahas, dan Senin sampai Jumat semuanya sudah kakak bahas. Mohon maaf ada salah satu soal yang belum kakak jelaskan yang mengenai kombinasi tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kalian bisa mencarinya sendiri. Terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menontonnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemberian jawaban maupun soal yang kakak berikan ada salah-salahnya. Cukup sampai di sini video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nonton videonya, klik